wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Fajar Triolianti, biasa dipanggil Fajar. Saya dari Departemen Keperawatan Anak. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang ASI sesuai tahap tumbuh kembang pada seorang bayi. Bayi adalah anak yang berada pada rentang usia 1 sampai 12 bulan. Jadi, mari kita sama-sama pikirkan, apa yang bisa kita lakukan untuk berkomunikasi dengan seorang bayi yang masih kecil? Perkembangan bahasa dan pemikiran menjadi referensi komunikasi seorang anak, termasuk seorang bayi. Proses berpikir itu dimulai dari sensor motor, persepsi konkret sampai dengan persepsi abstrak atau formal operasional. Nah, pada seorang bayi, proses berpikirnya masih berada pada proses sensori motor. Dengan kita memahami tumbuh kembang bayi, kita akan bisa memiliki gambaran komunikasi apa yang efektif yang dapat kita lakukan bersama seorang bayi. Berkomunikasi dengan seorang anak secara umum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berilah waktu agar anak dapat merasa nyaman. 2. Hindari bahasa tubuh yang mengancam. 3. Lakukan dengan orang tua atau objek terlebih dahulu. 4. Usahakan bicara dengan posisi level yang sama, tenang, dan jujur. Dan yang terakhir, beri kesempatan kepada anak untuk bisa mengekspresikan kecemasannya. Lalu, bagaimana halnya komunikasi dengan seorang bayi? Beberapa situasi perlu kita pahami. Yang pertama, bayi belum bisa mengeluarkan kata-kata. Oleh karena itu, mereka akan menggunakan dan memaknai komunikasi secara nonverbal. Kita juga harus mengkomunikasikan kebutuhan dan perasaannya dengan perilaku nonverbal dan vokalisasi yang diinterpretasikan oleh orang terdekat. Seorang bayi akan merespon dengan senyuman atau anggukan ketika merasa senang dan menangis ketika merasa tertekan. Biasanya terjadi karena ada hal-hal yang tidak menyenangkan seperti lapar, nyeri, dan kesepian. Oleh karena itu, orang dewasa perlu berusaha meringankan rasa tidak nyaman tersebut dan menurunkan tekanan bayi, lalu merespon komunikasi nonverbalnya. Bayi akan tenang saat dipeluk, diusap lembut, ditepuk lembut, atau bentuk kontak fisik lembut lainnya. Bayi merasa aman oleh suara lembut walau tidak memahami kata-katanya. Sampai pada masa kecemasan dengan orang asing, bayi masih merasa nyaman dengan respon yang lembut dan ucapan yang tenang. Sebaliknya, suara yang keras dan gerakan yang tiba-tiba akan meningkatkan kecemasan pada bayi. Mari kita highlight, meskipun komunikasi verbal dengan orang tua itu lebih besar porsinya saat sesi percakapan, hindari mengabaikan komunikasi dengan anak atau bayi. Saat berkomunikasi dengan seorang anak, komponen nonverbal menyampaikan pesan secara efektif. Jadi, kita perlu memahami komunikasi nonverbal yang disampaikan oleh seorang anak kepada kita. Jadi teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, bagaimana kita bisa menyimpulkan seperti apa sebenarnya komunikasi dengan seorang bayi? Simpulannya, yang pertama, beresponlah terhadap gerakan bayi, penampilan bayi, dan suara bayi. Kedua, ajarkan kepada bayi tentang komunikasi nonverbal. Bagaimana caranya? Maknai dan sebutkan setiap komunikasi nonverbal yang ada menjadi komunikasi verbal. Yang ketiga, sebutkan setiap apa yang kita lakukan seperti aktivitas sehari-hari. Yang keempat, bicaralah dengan bayi dan dengarkan. Saat bayi menunjukkan ekspresi ingin bicara atau ada suara yang keluar, maka beresponlah. Kelima, hargai dan kenali setiap perasaan bayi. Yang keenam, lakukan permainan berpura-pura. Istilahnya mungkin kalau di kita ada permainan namanya ciluk bak. Ini adalah salah satu contoh untuk mengenalkan objek permanen. Bahwa segala sesuatu yang tidak tampak di depan seorang bayi bukan berarti tidak ada. Yang ketujuh, bantu bayi untuk membangun keterampilan bahasanya. Selalulah ucapkan kata-kata dengan pengucapan yang benar.
ke-8, bantu bayi untuk mengembangkan kosakata yang berhubungan dengan perasaannya. Saat bayi menangis karena sedang merasa sakit, maka katakan kepadanya, "Adik sedang sakit ya?" Yang ke-9, jika kita ingin bayi melakukan sesuatu, maka katakan permintaannya dengan jelas, sederhana, dan sesuai dengan usia dan kemampuan bayi. Contohnya apa? Jika kita ingin bayi membuka mulut untuk makan, maka katakan buka mulut dan A sambil kita mencontohkan lalu memperagakan mulut terbuka itu seperti apa. Oke, kita sudah membahas bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan seorang bayi yang efektif untuk membantu stimulasi tumbuh kembangnya. Dan kita juga berharap bisa bermanfaat sebagai bentuk interaksi dengan seorang bayi. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih. Jika teman-teman bertemu dengan seorang bayi di luar, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.